Perkenalkan, nama saya Sabto Waluyo. Saya bekerja di Taman Seringanis, salah satu staf Taman Seringanis. Profesi saya di Taman Seringanis adalah sebagai bagian produksi. Jadi produksi yang ada di Taman Seringanis salah satunya menitik beratkan pada produksi instan. Disitulah jabatan saya berada. Pertama itu saya mau bertanya tentang tanaman brotowali ya Pak. Nah, menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang tanaman brotowali? Ya, jadi brotowali atau botrowali. Teman-teman manggilnya apa? Brotowali atau botrowali? Brotowali. Brotowali. Ya, jadi soalnya ada yang botrowali, ada yang brotowali. Ya, jadi brotowali itu tamannya seperti ini, ya, mudah dikenal. Ini sifatnya itu pahit. Pahitnya hampir sama dengan pahit sambiloto. Biasanya yang digunakan untuk pengobatan adalah bukan daunnya tetapi batangnya yang biasa digunakan. Nah, terus dan cara penanamannya pun sangat mudah sekali, sama seperti tadi di stek. Nah, seperti itu. Tadi kan Bapak bilang hampir mirip sama sambiloto ya? Ya, betul. Itu bedanya kayak gimana ya Pak? Perbedaan? Yang sama dengan sambiloto itu adalah kadar pahitnya. Nah, kadar pahitnya dengan sambiloto itu hampir sama, imbang lah pahitnya. Dulu saya mau bertanya manfaat dari brotowali. Manfaat. Nah, brotowali ini adalah pertama manfaatnya untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Ya, tapi bukan solusi ya. Karena diabetes itu adalah pertama kurang beroperasi atau kurang kurang kinerjanya, disebutnya pankreas, sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, brotowali adalah membantu menurunkan kadar gula darah, artinya diabetes, bukan menyembuhkan. Karena kalau menyembuhkan itu harus tanaman yang bisa menguatkan fungsi organ pankreas. Jadi ini hanya mengurangi kadar gula, bukan mengobati. Karena kalau mengobati itu harus ke pankreasnya langsung. Ibaratnya ketika ada yang pipa yang bocor, selagi kerannya tidak ditutup tetap aja akan bocor kemana-kemari. Akhirnya kerannya ditutup, pankreasnya dulu. Nah, ini menguatkan artinya menurunkan kadar gula. Kemudian yang keduanya, manfaat dari brotowali adalah yang punya penyakit alergi gatal-gatal. Nah, itu bisa dengan brotowali. Jadi untuk gatal-gatal juga bisa. Caranya kita mengkonsumsiannya, kita memakai diekstrak. Jadi ekstrak brotowali. Karena kalau misalkan diemut atau digigit langsung, wah itu akan sangat bahaya, apalagi dalam jangka waktu panjang itu akan merusak gigi. Seperti seperti pohon Kamboja. Orang tua dulu ketika sakit giginya yang bolong itu pakai getah Kamboja. Nah, itu akan merusak gigi. Nah, seperti itu. Bapak itu lebih sering memanfaatkan brotowali itu dengan cara apa? Nah, kalau saya pribadi, ini bukan skala pabrikan ya. Kalau di rumah itu biasanya saya nggak kuat kalau dengan cara misalkan gatal-gatal. Nah, kalau saya pribadi, brotowali ini saya buat salep di Seringanis maupun di rumah. Karena di rumah pun saya bikin salep sendiri. Nah, jadi salah satunya adalah daun utama adalah ini, brotowali. Nah, campurannya ada daun sirih, campurannya tuh. Terus juga ada kunyit. Kenapa kunyit? Kunyit sama antibakteri juga. Kan ya, bakteri itu kan yang berhubungan dengan bau-bau ya. Contoh misalkan ibu-ibu di rumah masak ayam selalu pakai kunyit, yaitu untuk mengurangi bau amisnya. Nah, salah satunya itu. Saya menggunakan brotowali ini adalah untuk dijadikan salep, untuk dijadikan obat luar. Nah, kalau untuk diminum, itu saya biasanya mengandalkan ekstrak. Seperti itu. Bagaimana cara merawat dan membudidayakan brotowali? Nah, jadi brotowali ini sangat mudah lah. Di Taman Seringanis ini rata-rata bercocok tanamnya itu dengan cara pembibitannya itu dengan cara stek, cangkok, biasanya seperti itu, dan penyemaian. Nah, lebih seringnya itu adalah stek. Nah, seperti ini saya potong tadi.
Ini Botro Wali. Nah ini sebetulnya tingkatan apa saya tingkat tancap dengan media keempat macam tadi, seperti apa namanya, pupuk kandang, pupuk kompos, tanah, dan sekam bakar. Itu disatukan semua, terus diberikan gula merah yang sudah dilarutkan, diaduk, terus kita timbun, kita tutup. Kalau simpan di ember, kita ember langsung tutup. Itu minimal itu kalau ukurannya satu karung 1:1, itu minimalnya itu 1 bulan itu bisa dipakai, dijadikan media. Kenapa harus seperti itu? Karena pohon yang disetek ini, pohon itu kita menyakiti pohon dan dia itu mati jika didiamkan. Makanya dia untuk hidup lagi dia membutuhkan nutrisi yang sangat besar. Nah, ketika disetek, jangan langsung terkena sinar matahari. Jangan langsung, itu didiamkan dulu 3 hari di tempat yang teduh, di angin-angin aja. Jangan langsung kena tersorot sinar matahari. Nah, setelah 3 hari biasanya jika yang ini sudah ada daunnya, dia akan rontok dulu daunnya. Terus ke-4 atau ke-5 hari biasanya timbul tunas di sini. Berarti itu tumbuh. Jadi kalau sudah seminggu nggak jadi, berarti dia mati. Seperti itu, karena matinya itu mungkin kekurangan nutrisi dari medianya tersebut. Broto Wali itu ada beberapa jenis gitu nggak sih Pak? Atau cuma satu jenis doang? Nah, kalau khusus untuk Broto Wali cuma satu jenis, Broto Wali. Nah, kita bisa juga ini digunakan tanaman emergensi seperti mana? Seperti misalnya kita digigit nyamuk, atau dulu pernah ini tomcat ya, pernah dengar gak? Pernah tomcat. Di tomcat kita langsung aja ini potong Broto Wali, langsung dioles. Getahnya ini kan bergetah, langsung dioles aja. Itu untuk menetralkan racunnya. Seperti itu. Kalau boleh tahu cara pembuatan salapnya itu gimana? Oh, salapnya ya. Iya. Bukan salap. Lumayan rumit ya. Lumayan rumit. Jadi Broto Wali anggaplah kita banding 1 banding 1 dulu ya. Broto Wali 1 kilo, sirih daunnya aja 1,5 kilo. Kalau sekilo banyak ya sirih karena daunnya ya. Terus juga kunyitnya itu 1/2 kilo. Jadi Broto Walinya 1 kilo, daun sirihnya 1/2 kilo, kunyitnya 1/2 kilo. Itu kita masaknya bukan pakai air, pakai minyak. Ya. Biasanya kita pakai minyak kelapa, bukan kelapa sawit. Kelapa biasa. Kalau di supermarket itu namanya minyak baroko. Dia berwarna bening, tidak kuning biasanya. Nah, itu kita rebus. Jadi langsung dimasukkan, jangan dulu biasa masak air kan, biasa masak Indomie, kita merebus airnya dulu sampai mendidih baru dimasukkan. Kalau ini enggak. Jadi begitu minyak ke panci, masukin, baru nyalain kompornya. Nah, nanti setelah mendidih biarkan mendidih, nanti kecilkan. Setelah mendidih dikecilkan, kan kayak goreng gitu kan. Baru dikecilkan, terus saja kecilkan. Terus selama 2 jam, kemudian matiin. Sore hangatin lagi 2 jam. Gitu dan gitu terus menerus sampai bahan kering. Nah, itu seperti itu. Nah, biasanya ini ada masa penyusutan. Yang tadinya 1 liter, perbandingannya 1:1 liter, ini bisa jadi setengah liter ataupun 3/4 liter. Itu. Nah, kemudian setelah itu kok bisa jadi salap? Salap kan beku gitu kan. Nah, kita tetap pakai bahan-bahan seperti Vaseline, ya, parafin padat itu untuk memadatkannya. Vaseline untuk melembutkannya, parafin padat untuk memadatkannya. Jadi mengikat hasil ekstrak tersebut itu dengan parafin dan Vaseline. Nah, seperti itu. Baik Bapak, mungkin cukup ya pertanyaan dari saya. Baik ya. Terima kasih. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama.